Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan makanan yaitu lapis legit. Lapis legit atau spekuk adalah salah satu jenis kue basah tradisional dari Indonesia. Kue ini pertama kali dikembangkan pada masa kolonial Belanda di Indonesia yang terinspirasi dari kue lapis Eropa. Lapis legit merupakan kudapan manis yang dibuat dari campuran berbagai bahan seperti tepung terigu, mentega, dan kuning telur. Makanan kecil ini biasa disajikan pada acara keluarga atau perayaan tertentu seperti Tahun Baru Cina atau Imlek. Perbedaan lapis legit dan lapis Surabaya yaitu lapis legit memiliki tekstur lebih keras dan berlapis-lapis, sedangkan lapis Surabaya bertekstur lembut dan empuk serta memiliki 2 atau 3 lapis saja. Kue lapis legit yang kalian kira makanan khas dari Indonesia itu ternyata bukan makanan khas dari Indonesia. Makanan itu ternyata makanan yang berasal dari Belanda yang dibawa oleh penjajah Belanda ke Indonesia. Di Belanda, kue lapis legit biasanya disajikan sebagai kudapan. Kue lapis legit ini biasanya disajikan sebagai kudapan atau hidangan pencuci mulut dalam jamuan Ristafel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Suci Susanti dari kelas 10 APB 2. Di sini saya akan menceritakan asal-usul nasi jagung. Pada zaman dahulu ketika paceklik atau masa sulit tanam, beras atau nasi menjadi makanan yang eksklusif dan sulit didapatkan. Banyak orang tidak bisa makan nasi, apalagi untuk masyarakat pedesaan yang tidak mampu. Tanaman yang sudah tumbuh sekaligus mampu menghasilkan panen yang baik pada saat itu adalah jagung. Jagung pertama kali datang ke Indonesia pada abad 17 dibawa oleh bangsa Portugis. Nasi jagung atau disebut juga nasi ampok merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang terbuat dari jagung sebagai bahan dasarnya. Jagung yang digunakan untuk dijadikan nasi yaitu jagung yang sudah tua atau disebut juga jagung pipil. Pada masa perang, padi yang siap panen banyak dirampas penjajah. Kemudian masyarakat pun memanfaatkan jagung sebagai pengganti nasi. Sebagai karbohidrat, nasi juga terbuat dari jagung ini menjadi bekal perang yang cukup bermanfaat. Hal ini karena kandungannya yang sebesar 345 kalori per 100 gram dapat berfungsi sebagai penghasil energi. Selain itu, kandungan vitamin A-nya juga dapat meningkatkan kesehatan kulit dan imunitas tubuh para pejuang. Pusing yang timbul akibat anemia pun dapat dilawan oleh mengkonsumsi nasi jagung. Kandungan zat besi dalam nasi jagung, olahan nasi jagung mampu memproduksi sel-sel darah dalam tubuh. Selain itu, serat tinggi di dalamnya akan membuat para pejuang tidak mengalami gangguan pencernaan. Di Indonesia, nasi jagung tidak hanya untuk bekal perang. Makanan ini merupakan makanan pokok pengganti beras yang harganya cukup tinggi saat masa penjajahan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahma Asinamansari dari kelas 10 APB 2. Di sini saya akan mempresentasikan tiwul.
Saat ini, tiwul dikenal sebagai jajanan pasar yang sangat merakyat. Tiwul cukup mudah ditemui di banyak daerah, terutama di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Biasanya, tiwul dijajakan di pasar tradisional sejak pagi hingga siang hari. Dengan porsinya yang kecil, cemilan manis ini cocok sebagai pengganjal perut di pagi hari. Hal ini amat berbeda dengan yang kita temui di saat ini. Tiwul umumnya disandingkan dengan parutan kelapa dan siraman gula merah. Selain itu, banyak variasi penyajian dan bahan pelengkap tersebut antara lain ketan hitam, jagung rebus pipilan, dan singkong rebus yang diserut. Tiwul dibuat dari singkong yang dijemur hingga kering, atau biasa disebut gaplek. Gaplek ditumbuk hingga halus, kemudian dikukus hingga matang. Hasil kukusan inilah yang disebut dengan tiwul. Jika ditelusuri sejarahnya, tiwul sebenarnya merupakan makanan pokok masyarakat pada masa lalu. Tiwul yang berbahan baku singkong dijadikan pengganti nasi ketika harga beras tidak terbeli oleh masyarakat. Hal ini terjadi pada era penjajahan Jepang sekitar tahun 1960-an pada masa lalu. Tiwul dimakan selayaknya nasi dengan lauk pauk serta sayuran makanan. Maka dari itu, masyarakat Jawa pun memilih untuk mengonsumsi tiwul sebagai makanan pokok sehari-hari. Namun setelah masa penjajahan berlalu, tiwul tetap jadi makanan pokok apabila stok beras habis sebelum masa panen. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bakso, makanan khas Indonesia yang ternyata hasil alkulturasi dari bangsa Tiongkok. Bangsa Tiongkok sendiri masuk ke Indonesia lewat jalur perdagangan. Bakso diciptakan pada tahun 1368 sampai dengan 1644 dinasti Ming oleh seorang pemuda bernama Meng Bo yang ingin membuatkan dagingnya lembut untuk ibunya dan terinspirasi dari kue mochi yang ditumbuk lembut. Bakso saat masuk ke Indonesia terbuat dari daging babi. Karena rata-rata di Indonesia Muslim, jadi daging babi diubah menjadi daging kerbau, sapi, ayam, serta kambing. Sampai saat ini bakso memiliki banyak varian dan masih digemari hingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazjojo Anastasia dari kelas 10 APP 2 akan menceritakan sejarah kue lidah kucing. Tahukah kalian kue lidah kucing? Kue lidah kucing atau dikenal sebagai keteng atau katong yang artinya lidah kucing dalam bahasa Belanda merupakan salah satu kue kering yang mendunia. Kue ini berasal dari Belanda pada abad ke-17. Beberapa daerah di Eropa juga menyajikan kue lidah kucing dalam beberapa acara khusus. Meskipun begitu, kue ini dipercaya dibawa oleh pemerintah Belanda ke Indonesia di era kolonial. Sesuai dengan namanya, kue lidah kucing memiliki bentuk oval, tidak terlalu panjang dan tipis. Kue ini mirip seperti biskuit yang memiliki rasa manis. Dalam perkembangannya, masyarakat Indonesia memodifikasi kue lidah kucing dengan berbagai variasi rasa dan bentuk, seperti rasa coklat, rainbow, bentuk bulat, dan lainnya. Awalnya, kue lidah kucing hanya tersedia pada acara resmi keluarga bangsawan atau elit kolonial. Namun seiring berjalannya waktu, kue ini semakin populer dan diadopsi oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu kue khas Lebaran. Kue lidah kucing juga dapat menjadi sajian kue kering saat Natal. Rasa manis dan gurihnya menambah sukacita berkumpul bersama keluarga, bersamaan dengan banyak makanan lainnya. Bahan-bahan yang mudah dicari membuat kue ini mudah diadaptasi oleh orang Indonesia. Dalam versi aslinya, kue ini memiliki pinggiran yang agak kecoklatan. Perbedaan hanya terdapat pada teknik memanggangnya yang menghasilkan kue kering yang renyah di pinggir dan lembut di tengah. Kudapan ini terbuat dari bahan sederhana seperti tepung, terigu, gula halus, telur, vanili, dan pewarna makanan. Meskipun sederhana, kue ini memiliki rasa lezat dan renyah sehingga menjadi favorit banyak orang. Sehingga banyak orang menyajikan kue lezat ini untuk menyambut tamu pada bulan Idul Fitri. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nadia Veronica dari kelas 10 APP 2. Di sini, aku akan menceritakan tentang sejarah wedang ronde.
Wedang ronde merupakan minuman khas dari dataran Tiongkok yang disebut Tang Yuang. Pada zaman dahulu, banyak pedagang Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk memperkenalkan minuman mereka kepada masyarakat Nusantara. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Nusantara mencoba untuk membuat minuman itu yang berdasarkan bahan dasar jahe, minuman dengan rasa gula Jawa dan juga hangat dari jahe. Ada yang tahu di mana asal usul wedang ronde itu ada? Tang Yuang merupakan cikal bakal dari wedang ronde. Dalam sejarahnya, wedang ronde berasal dari negeri Tiongkok era dinasti Han. Ada kisah menarik loh mengenai minuman ini dari negara asalnya. Alkisah, ada seorang dayang bernama Yuang Xiao yang rindu kepada orang tuanya namun tidak bisa meninggalkan istana. Ia menangis siang malam karena merindukan orang tuanya hingga ia berniat untuk bunuh diri. Hingga akhirnya ada menteri baik hati yang mencoba untuk menolongnya. Yuang Xiao disarankan untuk membuat sebanyak-banyaknya makanan yang ia bisa, yaitu Tang Yuang. Makanan ini dipersembahkan kepada dewa pada hari ke-15 bulan pertama tahun baru Imlek. Akhirnya Yuan Xiao berhasil melakukannya. Sang kaisar sangat senang dan mengizinkannya untuk bertemu dengan orang tuanya. Sekian presentasi aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.